Oke lah. Halo teman-teman semuanya. Oh. Kembali lagi bersama kami dari Marheners Founder Project. Dan hari ini kita akan coba membahas apa yang jadi landasan falsafah dari Marhen Ais dan bagaimana sih Marhenisme ini di era kontemporer atau di era, kita katakan di era globalisasi. Nah, ini bersama aku ada Rifael Sianturi dan Naila. Dan boleh kita langsung mulai. Nah, ini kan kita tahu nih ya teman-teman, kalau di Marhen Ais ini kan kita punya ada logo nih kan, ada hitam putih dan ada logo mata tepatnya. Yang di tengah-tengahnya itu ada logo Gemini. Cuman kita nggak bawa ke arah falsafah Gemini, tapi ke arah falsafah Marhenisme yang mau kita bawa. Nah, itu gimana pandangan dari teman-teman? Ya mungkin dari aku dulu ya. Silakan. Sebenarnya munculnya Marhen Ais ini adalah suatu proyek agar ideologi Marhenisme itu lebih membumi kepada masyarakat. Karena terkadang kalau kita mengikuti struktural organisasi, kita terhambat oleh banyak hal. Satu, kita terhambat oleh ADRT, dan kita terhambat juga tentang sistem. Pokoknya permasalahan dalam organisasi itu sangat banyak problem ketika kita ingin membumikan suatu ideologi, suatu pemikiran. Dan juga kalau kita belajar tentang Marhenisme, Bung, sebenarnya yang paling sulit itu di kita itu, kita hanya bisa melihat dan mengimplementasikan apa nilai-nilai Marhenisme itu. Kita hanya bisa menjadi pembela kaum-kaum tertindas, tapi kita tidak mencoba melihat apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang-orang tertindas itu sendiri. Itu permasalahan kita, itu mungkin dari aku, Bung. Dari saudara Naila. Berbicara soal Marhen Ais, yang kebetulan saya bukan orang dari GMNI ya, yang nggak tergabung di OKP, bisa ikut turut membumi bersama teman-teman lainnya. Seru belajar soal Marhenisme dan tengah huru-hara organisasi OKP dengan dualisme, tigalisme, empatlisme, lisme-lismenya. Marhen Ais hadir sebagai penengah di antara mereka, dan kami nggak perlu terikat dengan apapun, ya kan, Bu? Betul sih, karena kita ini juga harus melihat kan landasan falsafahnya. Karena kalau kita berbicara mengenai Ais, itu kan mata. Karena mata ini kan memiliki optik-optik yang berbeda. Nah, jadi kita akan memandang optiknya Marhen, bukan kita sebagai Marhenis lagi dipandang, tapi kita memandang optik kacamata yang dipakai oleh mereka yang tertindas. Dan kita coba korelasikan kembali, apakah itu relevan ketika kita kaitkan ideologi yang kita punya atau yang kita sedang anut sekarang dengan keadaan sosial yang terjadi. Gitu sih, teman. Sedikit pantikan yang sangat seru sih saya rasa kalau kita berbicara mengenai eranya disrupsi ya kita bilang, atau era neo-globalisasi yang sekarang nih serba neo-orde baru, neo-kapitalis, neo-imperial dan segala macamnya. Nah, menurut teman-teman nih gimana sih cara kita untuk membumikan kembali dan coba mengkorelasikan kembali, mempadukan kembali sebenarnya bagaimana Marhenisme di era sekarang itu? Gimana dari Bung Rifael? Sebenarnya gini, Bung, kalau dari aku sendiri ya, ketika kita berbicara pembelaan terhadap kaum-kaum tertindas, kita nggak bisa lagi frontal terhadap apa yang kita anut atau goals dari ideologi Marhenisme itu. Kan goalsnya ada 3 kan, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang beradat. Nah, ini nggak bisa lagi menjadi landasan kita. Karena apa? Kita harus tahu cara main dari kapitalisme itu sendiri. Orang yang bermain dalam ideologi kapitalisme, mereka selalu menyentuh titik-titik vital. Contoh perut. Karena apa? Ketika kita bilang dalam berpikir, orang harus merawat pola pikirnya, masyarakat tertindas itu udah memikirkan ke sana, Bung. Karena apa? Mereka lebih terjebak dalam ekonomi tadi. Nah, untuk berbicara tentang membumikan ideologi ini, kita ada cara, yaitu sentuh apa yang mereka suka. Mungkin kita gak bisa menyentuh perut mereka, tapi kita bisa menyentuh hati mereka dengan cara apa? Seperti apa yang aku bilang tadi. Terkadang dalam pergerakan kita sebagai pemuda yang katanya intelektual dan juga pembela kaum-kaum tertindas, kita selalu memaksakan ideologi kita, sedangkan kaum-kaum tertindas ini bukan itu yang mereka mau. Terkadang sebelum kita untuk melawan neokapitalisme ini,
Kita udah bentrok dulu sama orang-orang tertindas yang kita mau bela. Betul, sepakat. Itu problematika kita sekarang. Sekarang gimana caranya ideologi kita ini tersampaikan kepada mereka sesuai dengan kacamata mereka sendiri, sesuai apa yang mereka inginkan. Itu sebenarnya, Bu. Agar supaya ideologi ini bisa dibumikan, jadi mereka langsung terima gitu tanpa ada problematik lagi. Terus dari saudara Ella gimana? Oke, jadi aku juga pengen sedikit memantik nih soal ekonomi ya. Di era sekarang kan para kapitalisme itu memegang pasar modal dan masih memakai sistem koperasi ya. Jadi pertanyaanku nih, gimana sih caranya marhenisme itu membuat agar menjadi padu biar ekonomi ini tidak mudah dipolitisasi karena kita kan masih memakai sistem koperasi ya. Nah, ini pertanyaan menarik ini saudara. Karena kalau dari saya pribadi ya, kita nggak bakal marxisme, nggak bakal menang lawan kapitalis, itu mutlak. Jelas. Itu mutlak. Karena sistem yang kita pegang dari awal, ini kan masih berbicara mengenai borjuis, kaum proletar, dan kaum termarginal. Kita masih mengkelas-kelaskan. Kita cuma bisa mengkelaskan doang, tapi kita nggak bisa membuat kelas itu akan padu. Maka kita pernah mendengar juga kata-kata Munir bahwa sekarang kelas ekonomi bagaikan kerak, nasi kerak itu yang rentan, dipolitisasi itu rentan, dimanipulasi rentan. Makanya dari itu kita nih, aku ngasih salah satu analogi ya, mungkin teman-teman bisa koreksi ini sedikit pikiranku, bahwa sebenarnya kayak Bitcoin. Nah, Bitcoin itu sistem ekonomi yang nggak ada pasar modalnya, nggak ada kapitalisnya, karena semua itu memiliki hak penuh. Contoh kayak trading saham itu kan mereka tuh memiliki hak penuh, walaupun ada pengkelas-kelasan, kelas yang bisa membeli saham dan segala macamnya. Nah, secara tidak langsung kita sebagai seorang Marxis yang memiliki ideologi Marxisme sangat cocok, sangat kompatibel kalau kita memakai ideologi liberal dalam sistem perekonomian kita. Kenapa kita pakai ideologi liberal? Karena itu pasar modal itu bebas, nggak ada yang megang sama sekali, mutlak. Kalau kita rentan, kalau misalnya kita masih memakai ekonomi koperasi, yang sekarang kan ada kayak koperasi desa merah putih dan segala macam. Iya. Akurasi itu masih rentan dipolitisasi. Betul. Karena itu masih yang megang adalah orang-orang kapitalis. Gimana sih cara kita biar ini mengelaborasikannya? Pakailah ekonomi kerakyatan, ekonomi berdikari. Maka dari itu sebenarnya yang harus diapakan bukan bagaimana seorang instansi, seorang segelintir orang ini mengelola ekonomi, tapi per individu. Berdikarilah secara ekonomi, kata Soekarno. Maka dari situlah dapat kita ambil bahwa Marxisme ini harus berdikari secara ekonomi dulu. Kalau misalnya nggak berdikari secara ekonomi, kayak dari ideologi liberal yang bisa kita pakai. Mungkin salah satu contohnya adalah nabung-menabung. Misal kita tabung menabung kan itu pakai pengelolaan dapur ekonomi sendiri kan. Nah, itu sangat kompatibel aku rasa. Tapi kalau dari aku sendiri, Bung ya, mungkin aku beda pandangan. Walaupun itu tadi emang sangat bisa lah untuk melawan kapitalisme ini. Tapi mungkin dari aku sendiri, aku lebih memilih jalur yang minim permasalahannya. Oke. Contohnya apa? Kita nggak bisa lawan kan? Kita udah bersepakat lawan, kita nggak bisa menang lawan kapitalisme. Oke. Jadi yang aku tawarkan itu kita berdamai, karena kita kan nasionalisme. Kita berada di titik tengah, yang dimana kita nggak bisa komunis, kita nggak bisa kapitalis. Oke. Jadi sebenarnya kita harus kolaborasikan keduanya. Contohnya, oke kita bilang kapitalisme itu megang modal, megang pasar modal. Tapi kan untuk produksi kita yang megang. Iya. Untuk produksi kita yang megang. Tapi ini sebenarnya pertanyaannya, cuman simpel aja pertanyaannya. Pejabat itu berani atau tidak? Pejabat publik negara itu, mereka berdiri di rakyat atau di kapitalisme itu? Ketika mereka berdiri bersama rakyat, mudah aja. Mereka yang investor, kita yang kelola, kita buat undang-undang yang mengatur, kita buat hukum yang jelas, regulasi yang jelas, uang mereka jalur ke kita. Mereka dapat untung, masyarakat kita sejahtera. Sesimpel itu sebenarnya. Pertanyaan singkatnya itu tadi, pemerintahnya berani atau enggak? Mau atau enggak? Karena apa? Ketika mereka lakukan regulasi hukum yang jelas, kantong mereka berkurang, boy. Itu permasalahan kita sebenarnya. Konkret. Mungkin ya ini diskusi sangat menarik. Cuma nanti kita akan coba bahas lagi teman-teman di video selanjutnya. Nah, untuk hari ini kita akan cuma itu doang pembahasannya, dan aku ucapkan terima kasih dan selamat menonton lagi teman-teman. Hope you. Goodbye, Marxis. Goodbye, Mariners.